Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gil Kunchorjati dari kelas 10-11. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan Anda sebuah informasi mengenai krisis ekonomi yang sempat terjadi di Argentina. Oke. Para ahli berpendapat bahwa krisis ini mulai terjadi atau mulai menunjukkan tanda-tandanya pada tahun 2018. Nah, pada saat itu nilai dolar mengalami peningkatan. Nah, peningkatan nilai dolar ini membuat para investor di Argentina kehilangan kepercayaan mereka. Hal ini tentunya sangat istilahnya gawat lah buat Argentina. Kenapa? Karena pada tahun 2015 Argentina mulai mengalami defisit anggaran, yang mana keadaan ini memaksa mereka untuk harus mendapat suntikan dana gitu kalau mau ekonomi mereka tetap stabil. Nah, karena mereka sudah kehilangan kepercayaan investor, pemerintah pun datang dengan sebuah keputusan yang cukup ditentang lah oleh masyarakatnya. Keputusan itu adalah mengambil pinjaman ke IMF. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih kok keputusan ini ditentang gitu? Padahal kan Argentina memang membutuhkan dana. Nah, ternyata dari sudut pandang masyarakat Argentina sendiri, mereka khawatir jika pemerintah mengambil pinjaman dari IMF, krisis yang sempat terjadi pada tahun 2001 akan terulang kembali. Nah, ternyata teman-teman, pada tahun 2001 pemerintah sempat mengambil pinjaman juga ke IMF. Namun hal itu justru memperburuk keadaan ekonomi di Argentina. Nah, kembali ke tahun 2018, pada akhirnya putusan pun diambil dan pemerintah pun mengambil pinjaman senilai 57,1 miliar dolar kepada IMF, yang mana angka tersebut merupakan angka terbesar yang pernah digelontorkan IMF untuk membantu sebuah negara. Bukan membantu sih, ya intinya 57,1 miliar dolar ini adalah angka yang tercatat angka terbesar lah yang pernah digelontorkan oleh IMF. Nah, dengan suntikan dana tersebut, pemerintah berencana untuk nol defisit. Pemerintah berencana untuk menargetkan nol defisit di tahun 2019. Namun pada tahun 2019, pasca pemilu yang dimenangkan oleh Alberto Fernandez, terjadi aksi jual obligasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Argentina. Hal ini membuat Argentina gagal bayar, yang mana meningkatkan krisis ekonomi yang sedang mereka hadapi. Fast forward ke tahun 2020 nih. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2020 seluruh dunia mengalami sebuah krisis pandemi, yaitu COVID-19. Hal ini membuat Argentina yang pada saat itu sudah mengalami krisis makin babak belur lagi. Udah kena krisis ekonomi, dihajar pula dengan krisis pandemi. Hal ini membuat rakyat di sana mengalami kesulitan lah intinya. Dan pada saat itu pemerintah ini dengan ini menyebutnya ide brilian lah. Pemerintah ini memutuskan untuk quote unquote membantu masyarakatnya dengan memberikan dana bantuan kepada masyarakatnya. Nah, pemberian dana bantuan ini otomatis memaksa pemerintah untuk
mencetak uang lebih banyak. Hal ini ternyata menjadi sebuah bumerang bagi mereka. Karena mungkin mereka ini mencetak uang dalam jumlah yang berlebihan, mereka pun akhirnya kesulitan sendiri, keteteran sendiri dalam mengontrol sirkulasi peredaran uang itu, peredaran mata uang mereka. Hal ini mengakibatkan angka inflasi yang terus naik dari tahun ke tahun. Nah, selain karena kontrol mata uang yang berbelit tadi, kan mereka tadi kesulitan mengontrol alur mata uang mereka tuh. Nah, hal ini diperparah lagi dengan adanya krisis iklim. Nah, tentunya seperti yang kita tahu, krisis iklim ini telah membawa banyak memberikan banyak dampak negatif. Salah satunya adalah kekeringan besar yang melanda berbagai daerah di Argentina. Kekeringan ini membuat sektor-sektor komoditas mereka itu mengalami gagal panen besar-besaran. Selain sektor komoditas kayak tanaman-tanaman komoditasnya, sektor pertanian juga kena imbasnya nih teman-teman, yang mengakibatkan harga bahan pangan di sana, terutama daging, itu mengalami kenaikan harga yang cukup fantastis lah. Nah, yang mana ini juga berkontribusi besar ke inflasi yang terjadi di sana. Oke. Dari akumulasi masalah tersebut yang tadi disebutkan, puncaknya terjadi pada tahun 2023 ini teman-teman. Jadi setelah Argentina dihantam dengan krisis yang bertubi-tubi, pada akhirnya angka inflasi di Argentina mencapai 102%. Sebuah angka yang fantastis lah, itu tercatat sebagai rekor gitu. Yang mana kan biasanya angka inflasi di suatu negara itu ya 1 digit gitu kan, paling banter ya 2 digit lah. Tapi Argentina berhasil memecahkan rekor dengan angka inflasi mencapai 3 digit, yaitu 102%. Nah, hal ini juga membuat karena inflasi sudah separah itu, angka kemiskinan otomatis naik dari yang pada tahun 2000-an itu di sekitar angka 20%. Pada tahun 2023 naik menjadi 40%. Nah, mirisnya adalah orang-orang yang dikategorikan miskin itu bukan hanya orang-orang yang kayak tunawisma, yang nggak punya pekerjaan gitu. Bukan hanya itu. Ternyata orang yang punya pekerjaan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya karena inflasi serta mereka juga harus membayar pajak, juga dikategorikan miskin ya teman-teman. Nah, hal ini menurut saya ironi gitu. Ketika Anda nggak punya pekerjaan, Anda nggak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Namun di satu sisi, ketika Anda memiliki pekerjaan, rakyat di sana disuruh membayar pajak. Udah suruh bayar pajak, inflasi yang tinggi, ya inflasi yang saat itu gede-gedean, mengakibatkan harga bahan pangan tidak affordable lah. Nah, karena jadi intinya pada saat itu masyarakat itu mengalami sebuah dilema. Nah, dilemanya apa? Dilemanya adalah mereka harus memilih antara bisa hidup layak di tempat tinggal yang layak, atau dengan catatan nggak bisa makan dengan layak, atau jadi tunawisma tapi bisa makan dengan ala kadarnya lah, intinya bisa makan. Nah, hal ini membuat
angka tunawisma di sana semakin tinggi. Hal ini semakin terasa ketika karena angka tunawismanya itu semakin tinggi, otomatis masyarakat pun mulai berkelana lah dalam tanda kutip untuk mencari tempat tinggal. Salah satu tempat populer di sana adalah bandara. Hal ini membuat saya cukup miris lah. Pada saat itu, dibalik gemerlapnya World Cup yang pada saat itu dimenangkan oleh Argentina, ternyata ada sebuah krisis yang memilukan, di mana sampai-sampai fasilitas umum seperti bandara digunakan untuk beristirahat oleh masyarakatnya. Sebuah hal yang cukup miris, apalagi jika kita mengingat pada tahun 1900-an, ternyata Argentina itu tadi saya mau ngomong hal ini menjadi semakin miris karena mengingat fakta pada tahun 1900-an Argentina adalah sebuah negara yang sangat makmur, karena pada saat itu sebagian besar bahan pangan itu diimpor dari Argentina kan pada tahun 1900-an itu. Namun melihat kondisinya yang sekarang cukup memprihatinkan lah menurut saya. Nah, para ahli ekonomi pun berpendapat bahwa jika pemerintah Argentina tidak melakukan reformasi ekonomi secara besar-besaran, maka ya Argentina akan gitu-gitu aja, dan krisis ini akan terus berlanjut entah sampai kapan. Dan ya, sebuah ironi di balik sebuah ironi di balik kebahagiaan semu yang mereka miliki. Di satu sisi mungkin mereka bahagia terhadap kemenangan negaranya di World Cup 2023, kemenangannya di World Cup. Namun di satu sisi mereka menghadapi sebuah krisis ekonomi yang sangat memprihatinkan. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih jika Anda telah menonton sejauh ini. Walaupun mungkin pembawaan saya banyak kurangnya atau membosankan, ya saya mohon maaf lah atas hal itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi